Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dapat berkumpul. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nikmat yang luar biasa untuk bisa hadir pada kesempatan pagi yang indah kali ini. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kajian kita mulai, akan dibacakan tilawah dan sari tilawahnya untuk rekan kita, sahabat kita, Mas Sigit Indroyono. Dan pada pagi hari ini yang akan dibaca adalah surat An-Nisa ayat 32 dan 33 Ya, ya Mas Sigit. 58, 59 Oh, ini. maaf. Eh, ayat 58 dan 58 dan 59. 59. Ya, Ya, monggo Mas Sigit kita betul Mas Hendri. ya, Matur nuwun. monggo Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkamu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Terjemah surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu mendapatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Mas Sigit. Ini sama-sama Hendri.
Mudah-mudahan apa yang dibaca dapat kita resapi dan kita pahami dan menjadi amal jariah bagi Mas Sigit dan kita semua yang menyimak dan membacanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara inti pada pagi hari ini. Eh, Kajian yang akan diisi oleh Bapak Dr. Bapak Ustadz Dr. Arifin ini merupakan kajian bagian kedua yang beberapa saat yang lalu sudah kita ikuti bersama untuk bagian yang pertama. Adapun judulnya adalah Kualitas Mentalitas Hijrah dari Sain Islam. Monggo Pak Ustadz, Ya, kami aturi. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, saat detik ini kita bersama ada di media kajian online atau via Zoom, yang tentu kita semua berharap bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah merupakan ikhtiar kita untuk terus meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah. Rasulullah itu bersabda dalam sebuah hadis sahih, gitu ya, diriwayatkan oleh Muslim. Beliau katakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu punya arti kontekstualnya begini. Sebaik-baik engkau umatku atau sebaik-baik engkau hamba Allah adalah engkau yang selalu mempelajari Al-Quran, lalu berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Al-Quran itu minimal kepada hati dan pikiran kita masing-masing. Lalu kita sampaikan kepada orang terdekat kita, sahabat kita, jamaah kita, sesama muslim. Moga-moga saudaraku semua, Bapak Ibu, kita termasuk hamba-hamba yang disebut khairul ummah atau orang-orang yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mohon maaf, suara saya jelas ya? Jelas sangat Pak Ustadz. Oke. Baik saudaraku semua, Bapak Ibu, desain kita kajian ini akan lebih baik ketika kita format dalam bentuk dialog ya, kita sharing gitu. Sehingga nanti ketika beberapa poin, 1-2 poin sudah selesai, maka sebaiknya kita berdialog sharing gitu. Karena apa? Dalam perspektif sains Islami, fenomena kehidupan ini mesti menyuguhkan multi wajah, multi wujud, multifungsi, dan tentu dari realitas kehidupan yang multi tersebut itu pasti akan menghadirkan multi paradigma, multi sudut pandang, multi tafsir. Gitu. Nah, sejatinya adanya multi tafsir itu penting demi membangun sebuah format kehidupan yang unggul. Karena kehidupan unggul itu mesti menyuguhkan pemikiran yang integralis. Makna integralis itu mesti ada bagian-bagian di dalamnya yang menyatu, gitu. Menyatunya itu adalah sistemik, utuh, gitu. Makanya
kita di dalam memahami Islam itu harus bersifat kafah seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 208. Oke, itu yang pertama ya. Baik, saudaraku, kita masuki lanjutan dari kajian yang lalu. Kita sepakati pada kajian ini, kajian kedua adalah pada fokus ada 10 ciri ya, 10 ciri karakter unggul, kualitas mentalitas change atau hijrah. Sekedar mereview saudaraku, pada pertemuan yang pertama saya mengemukakan ontologi hijrah atau ontologi perubahan atau berubah atau berpindah. Jadi hakikat hidup ini adalah selalu berubah. Selalu dari tidak ada, tentang fenomena hidup ya, tentang fenomena kehidupan. Selalu dari tidak ada, lalu diadakan, lalu tumbuh berkembang, lalu mati, lalu kita dihidupkan kembali sebagai finishing kehidupan. Seperti yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah ayat 28 gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, itu ontologi hidup di antaranya ya, banyak sekali ontologi hidup manusia. Oke. Sekarang kita memasuki 10 cirinya. Itu kalau dikatakan kita itu bermental unggul, bermental hijrah, maka ciri mentalitas hijrah yang unggul itu adalah ada 10. Ini hasil riset para ahli sosiologi ya. Nah, nanti tentu 10 ini paling tidak gitu ya, paling tidak 5 konsep bisa kita jelaskan, lalu 5 konsep berikutnya di pertemuan ketiga. Jadi tema ini kita akhiri nanti sampai pertemuan ketiga. Baik, saudaraku yang saya hormati. Yang pertama ini yang perlu harus dicermati oleh kita semua, bahkan harus gitu ya, yaitu orang yang mempunyai sikap mental hijrah atau change gitu ya, itu sangat mencintai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, atau sangat mencintai sains. Dalam konteks Quran itu sering disebut ilm. Itu sangat mencintai. Dia wujudkan itu dalam segala aktivitas mesti berbasis sains, berbasis ilmu. Nah ini kita bisa, saudaraku ya, kita bisa renungkan. Di Al-Quran itu kata ilm dalam beragam jadiannya, dalam beragam konteksnya, itu disebut kurang lebih 800 ayat. Gitu. Jadi tidak main-main. Di Al-Quran itu disebut kata ilm itu 800 ayat. Oleh karena itu Maurice Bucaille gitu ya. Dia ini seorang ilmuwan, seorang profesor doktor itu dari Perancis. Dalam bukunya La Bible, La Science gitu ya. Itu menjelaskan tidak ada kitab suci ya, yang menempatkan posisi pentingnya menguasai sains itu sehebat Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan 858 ayat, ada yang 820, tapi sekitar ya kurang lebih 800 ayat kata ilm. Oke. Itulah makanya ketika orang itu melakukan aktivitas apapun, itu dibangun di atas fondasi pemahaman sains, ilmu, itu insya Allah gitu. Insya Allah akan menghasilkan sebuah karya yang berkualitas. Kita cermati ya. Satu, misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 36 gitu ya.
Itu Masya Allah. Gitu. Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu begini. Fala takfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan sekali-kali mengikuti, kamu jangan sekali-kali melakukan. Gitu. Atau kamu jangan sekali-kali beraktivitas dalam hidup ini tanpa dasar ilmu. Jadi kalau ada orang Muslim gitu ya, melakukan sesuatu tanpa dasar basis ilmu, rasanya dia ini ya melanggar atau tidak sesuai dengan keinginan dan perintah Allah. Jadi itu jelas sekali ayat itu zahir, tidak perlu ditakwil, yang artinya kalau kita hidup ini adalah berubah dan berubah itu adalah ruh kehidupan, maka perubahan itu harus didasarkan pada ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basyara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya ekspresi aktualisasi pendengaranmu gitu ya, lalu penglihatan kamu, lalu hatimu, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, makna epistemologi ya, makna sainsnya dimintai pertanggungjawaban. Itu artinya begini, kalau kamu berdasarkan ilmu, maka aktualisasi dari pendengaran kamu, ekspresi dari pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hatimu, itu nanti mesti ada jawaban yang baik gitu. Ketika kamu dimintai pertanggungjawaban. Karena ciri ilmu itu mesti pakai data. Ciri ilmu itu mesti pakai dalil gitu ya. Pakai rujukan, lalu pakai teori, pakai data. Masya Allah. Kalau itu jadi ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya, maka ada argumentasi gitu. Nah, argumentasi itu mesti harus berbasis pada qalb dan berbasis pada akal. Nah, jadi inna sam'a wal basara wal fu'ad. Fu'ad itu qalb, itu hati. Jadi sedangkan pendengaran dan penglihatan itu adalah akal, itu logika, karena memang di kalangan ilmuwan gitu, itu ada yang namanya scientific observation. Jadi ilmu itu adalah lahir dari sebuah observasi. Oleh karena itu ilmuwan misalnya Stomka gitu ya, kemudian Thomas Kuhn gitu, dan banyak ilmuwan asing itu menjelaskan bahwa ada 8 tahap menemukan ilmu, dan itu semuanya Qurani kalau kita mau jelaskan, dan semuanya itu adalah berbasis scientific observation, kualitas pendengaran dan penglihatan. Nah, Al-Quran tidak cukup itu. Al-Quran menyuruh kita menggunakan hati. Baik. Jadi orang yang mencintai ilmu itu pasti bermental hijrah, bermental jing. Orang yang bermental hijrah jing itu pasti gila terhadap perkembangan ilmu. Alhamdulillah kita saat detik ini ada di bingkai pengembangan ilmu, gitu ya. Ya, kita akan selalu dialog seperti ini. Itu namanya kita selalu menyisikan waktu kita untuk ta'allam al-Quran wa 'allamahu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita cermati lagi ya, di surat Al-Ankabut ayat 43, Masya Allah. Gitu. Itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun.
Ini mestinya harus dijadikan renungan bagi semua umat Islam. Gitu. Watilkal amsalu nadribuhal linnas. Itu artinya begini. Dan aku ciptakan perumpamaan, itu bahasa teksnya. Gitu. Tapi bahasa kontekstual amsal itu adalah, dan aku ciptakan fenomena kehidupan di dunia ini. Fenomena di jagat raya ini. Gitu. Aku ciptakan semua fenomena kehidupan di jagat raya itu adalah linnas. Semuanya untuk manusia. Jadi bukan untuk malaikat, bukan untuk jin. Tapi semua untuk manusia. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha ilal alimun. Nah, ini konsep yang penting. Gitu. Manusia yang bisa memahami, manusia yang bisa mengambil hikmah dari semua fenomena kehidupan itu adalah manusia yang berilmu pengetahuan. Jadi umat muslim atau siapapun ketika melakukan aktivitas apapun tidak berdasarkan sains, maka dia tidak akan menemukan esensi dari sebuah fenomena ciptaan. Atas dasar ini maka mestinya gitu ya, gerakan dakwah maaf ya, jangan kita menafsirkan macam-macam gitu ya. Gerakan dakwah itu mestinya gerakan yang bersifat membongkar hidup ini berdasar ilmu. Semuanya. Apakah itu masalah politik, maka politik itu harus kita bongkar berdasarkan ilmu. Tidak boleh berdasarkan selain ilmu. Gitu. Ekonomi kita harus bongkar berdasarkan ilmu. Gitu. Apapun dalam kehidupan ini, kehidupan manusia antar manusia harus berdasarkan ilmu. Tadi disampaikan dalam awal baca Al-Quran tadi, itu bagus. Itu soal politik gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Itu coba. Itu kan ilmu gitu. Jadi taat sama Allah dan taat sama Rasul itu mutlak. Sami'na wa ata'na gitu. Tapi kalau taat sama ulil amri tidak ada kata ati'wa, tidak ada kata taat. Karena apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Gitu. Jadi ketika kamu ada persoalan dalam persoalan ketaatan, persoalan politik, sosial, budaya, hankam terhadap pemimpin, itu arruju ilal Quran was sunnah. Itu berarti harus berdasarkan sains Islami. Itu. Jadi kalau menyikapi pemimpin tidak boleh atas dasar emosi kelompok, ini karena kelompok. Tidak, harus berdasarkan ilmu. Tuh. Oke, itu nanti suatu saat kita bahas ya. Ini sekedar mengingatkan bahwa ketika orang itu tanpa ilmu, dia tidak akan bisa memahami fenomena hidup ini. Kalau sudah tidak bisa memahami fenomena hidup, ya ibarat orang itu berjalan di hutan belantara yang gelap gulita. Itu. Kalau udah begitu, hukum rimba yang berlaku. Kalau udah hutan di belantara gelap gulita, hukum rimba yang berlaku. Jadi watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal halimun. Oke. Baik, itulah makanya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah bilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kan pemahamannya begini. Allah itu akan mengangkat derajat. Begitu mulia orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Gitu. Iman dan ilmu itu harus padu, gitu. Harus padu. Nanti kita coba cermati ya. Iman dulu baru ilmu. Jadi kalau spiritual emosi, spiritual quality itu harus dulu, itu baru logika deduktif, logika verifikasinya itu nomor 2. Jadi saya ulangi.
Di surat Al-Mujadilah 11, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Gitu. Nah, itu nanti kita kupas jauh luar biasa. Orang mesti harus menyatukan gitu. Jadi kalau orang mengatakan aku iman sama Allah, sementara dia tidak sense of science and technology, bohong itu. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau orang mengaku iman sama Allah, tapi pengetahuannya rendah tentang iman, pengetahuannya rendah tentang hidup, gairah ikut majelis rendah gitu, itu jelas imannya bohong. Karena Al-Mujadilah memadukan gitu, iman sama ilmu bagai dua sisi dalam satu keping mata uang gitu. Nah, di Al-Isra 38, 36 tadi juga begitu. Sejatinya iman itu qalb, itu ilmu itu adalah akal gitu. Oke. Nah, saya ingin jelaskan bagaimana meletakkan posisi ilmu, nah, gitu ya. Gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Di surat Ali Imran ayat 91, 191 gitu ya. Masya Allah itu. Di 190 menjelaskan tentang ulul albab. Ulul albab itu orang yang cerdik pandai. Ulul albab itu orang yang sense of science and technology. Orang yang sangat cinta sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tapi ulul albab, orang yang cinta pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang islami. Gitu. Oke, Bapak Ibu, coba kita cermati. Ini masih nomor 1 ya. Nomor 1. Nanti ada kata target kita 5 poin, kalau 2, 3 tidak sampai 5 ya nggak apa-apa, masih ada waktu. Yang penting kita itu ngomong itu detail, ngomong itu betul-betul merujuk pada konsep yang jelas kita. Kalau mau mengupas buahnya, waduh ya bisa bertahun-tahun gitu karena 800 ayat itu tentang ilmu. Gitu. Oke. Ali Imran ayat 191. Coba ini rahasianya besar sekali. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtila fil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu 190. Oke. Di antara tanda kebesaran Allah gitu ya. Silih bergantinya siang malam atau segalalah fenomena ciptaan hidup ini. Itu ada tanda-tanda kebesaran bagi ulul albab. Ulul albab itu, nah ini orang yang cerdik pandai. Maaf, di Al-Quran itu ada kurang lebih 16 istilah ulul albab itu. Bapak, saudaraku ya tak beritahu. Kalau panjenengan baca surat Ar-Ra'd ayat 19 itu sampai 23. Ternyata orang ulul albab itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Sama dengan orang muttaqin kita. Oke. Ali Imran 191 itu menyebutkan ulul albab itu cirinya ada 4. Gitu. 1, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi nomor 1 itu hatinya dulu, itu qalbnya dulu yang selalu ingat Allah. Baik saat berdiri, duduk maupun berbaring. Itu punya makna simbolik begini. Baik dia sedang sehat sekali atau sedang kesehatannya menurun, middle, atau dia sedang terkapar, sakit. Atau juga bisa bermakna baik dia ada di posisi sangat elit, itu upper class, atau dia ketika ada di middle class, kelas menengah, atau dia ada di posisi lower class, orang paling bawah. Dia selalu ingat Allah. Mengingat Allah, zikrullah itu pekerjaan qalb, hati. Nah, baru yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yang kedua, orang yang selalu menggunakan logika, akal pikirannya untuk merenung, memikirkan, meriset tentang segala ciptaan Allah. Nah, terus itu
poin kedua ini adalah poin epistemologi dalam filsafat ilmu. Jadi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu epistemologi. Kalau tadi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan itu ontologi. Nah, ciri yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu aksiologi. Duh Gusti, seluruh ciptaan hidup ini semuanya tidak ada yang tidak berguna. Jadi semuanya harus berfungsi. Nilai aksiologisnya harus nyata. Gitu. Iya. Nah, baru nomor 4 setelah itu berdoa. Moga-moga kita dijauhkan dari siksa neraka. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Jadi ulul albab ini, gitu ya. Orang itu tidak boleh kalau menyikapi ilmu itu dinomorsatukan. Kalau kita menyikapi fenomena kehidupan ini nomor satu dikedepankan logika, maka orang itu akan menjadi sekuler. Gitu. Yang dikedepankan dulu adalah kolbnya, baru logika. Nah, begitu. Nah, ini penting gitu supaya apa yang kita pahami dalam hidup ini clear. Agak contoh. Ini mali skimer gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat di Google. Skimmel ini orang yang terkenal banget, wanita ini. Kalau hafal Al-Quran, hafal. Ribuan hadis hafal dia. Karena dia adalah guru besar tentang Islamologi. Bahkan dia adalah guru besar tentang Sufisme dalam terminologi Islam. Gitu. Masya Allah, dia itu puluhan dan ratusan jurnal ilmiah. Dia adalah guru besar di universitas-universitas elit Eropa. Tapi saudaraku, dia ini tetap tidak muslim. Gitu. Bapak Ibu bisa lihat misalnya Profesor Dr. Sumogogronya, gitu. Juga begitu. Dia fasih sekali mengkaji tentang Islamologi, tapi dia tetap tidak muslim. Itu karena menempatkan rasio logika di nomor 1. Lalu nomor 2-nya, kolbnya tidak bermain. Sehingga tidak dapat hidayah. Masih banyak sekali. Oke, barangkali poin 1 ini teman, saudara itu bisa bertanya, kita sharing, kita berdiskusi. Pada intinya adalah kita hidup ini harus berubah. Dan tanda kualitas mental berubah, ceng atau hijrah, dalam terminologi Islam, nomor 1 itu dia sangat mencintai perkembangan sains Islam. Betul menjadi fondasi. Karena itu kalau realitas historis, realitas sosiologi sekarang ini, orang Islam butuh banget gitu ya, tertinggal semua karena dia sebenarnya tidak paham. Ya dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak paham pesan-pesan nilai Quran. Nah, kita perlu terus terlibat dalam dakwah untuk mengajak agar betul-betul mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Al-Quran itu loh jumlah ayat yang menjelaskan tentang ilmu itu. Masya Allah, banyak sekali. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ini khusus baru yang pertama, sangat mencintai perkembangan iptek Islami. Monggo kalau ada. Mohon izin Pak Ustadz Endri. Ya, mangga Pak Farid. Silakan Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Arifin mengenai ayat-ayat tentang ilmu ilmu saintek ini ada beberapa pendapat, bahkan tafsir-tafsirnya juga ada. Pendapat pertama mengatakan bahwa jangan sampai kita membaca surat ayat-ayat tentang saintek ini sehingga kita merasa lebih eh, dari kekuasaan Allah istilahnya.
Jadi Betul. istilahnya tahu semua dan sebagainya. Sementara sampai hari ini manusia juga belum tahu di mana langit pertama, di mana langit kedua dan sebagainya. Yang Betul. kedua, yang kedua ini perkembangannya sebenarnya apa? Itunya sudah lebih 700 tahun sebenarnya ketika umat Islam sudah mulai meninggalkan saintek ini. Alasannya adalah eh, ilmu-ilmu agama itu jauh lebih penting. Jadi mereka merasa bahwa saintek ini bukan ilmu yang datangnya dari Allah, sehingga yang dipentingkan adalah ilmu-ilmu fikih dan sebagainya. Ilmu itu perlu, istilahnya penting juga. Tetapi sebenarnya semua ilmu walaupun itu dikembangkan oleh orang non-Islam, itu sebenarnya ilmu itu datang dari Allah. Sehingga mereka berpikir bahwa eh, tidak perlu belajar ilmu itu. Jadi kita lihat sekarang misalnya di negeri kita, mulai dari di pedesaan itu orang masih merasa bahwa ilmu saintek itu tidak perlu karena itu akan membawa orang kepada kekufuran katanya. Dan bahkan ada juga yang nyampaikan dikuburkan nggak akan ditanya matematik, yang ditanya akan buka, ditanya siapa nabimu dan sebagainya. Sementara matematik nggak pernah ditanya dikubur katanya. Nah ini bagaimana menghijrahkan ini Pak, menghijrahkan kaum muslimin dari pemikiran-pemikiran seperti itu sehingga merasa bahwa apakah itu kauniyah maupun kauliyah adalah sesuatu ilmu yang datangnya dari Allah. Terima kasih Pak Ustadz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya. Ini penting banget. Ini permasalahan fundamental apa yang disampaikan panjenengan ini. Jadi begini, ya, Ibu yang saya hormati, Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu Al-Baqarah 208 ya. Baik. Wahai itu perutnya, wahai orang yang beriman, perutnya. ketahuilah Islam Pak itu Sri mau secara bocor Pak. Oke. Bun. Nah, memasuki Islam secara kafah itu kita harus beragama itu dari dimensi kuantitatif dan dimensi kualitatif, gitu. Dari aspek rohani dan aspek non rohani, gitu. Nah, kebanyakan masyarakat kita ini itu ketika beragama itu udah urusan-urusan rohaninya. Padahal urusan rohaninya itu tidak punya makna ketika tidak dipadu dengan urusan non rohaninya. Gitu. Apa yang disampaikan Bapak tadi itu kalau dalam terminologi pemahaman syariat Islam itu mereka lebih didominasi kepada aspek paradigma irfani, gitu. Paradigma irfani. Dia mengesampingkan paradigma bayani dan burhani. Gitu. Ada juga Bapak, gitu ya. Orang tuh yang tadi juga disinggung mengatakan bahwa wah, hal-hal yang bersifat realitas teknologi saintik itu lebih penting, lebih nyata daripada hal-hal yang bersifat non scientific teknologi ya, bersifat kuantitatif. Ya ada dalam Islam seperti itu, gitu. Sehingga mereka itu Islam garis sekulerisme, Islam garis liberalisme. Gitu. Tapi juga ada Islam itu yang garis sufistis, konvensional. Semuanya yang penting Tuhan. Gitu. Nah ini yang keliru gitu. Maaf ya. Oleh karena itu tadi saya jelaskan. Kalau Ali Imran 191 itu kalimat gitu. Jadi yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kamu harus merenungkan, mengkaji, meneliti semua yang diciptakan Allah.
semua yang diciptakan Allah di dunia ini itu adalah kuantitatif. Itulah ayat-ayat kauniyah. Gitu. Ayat-ayat kauniyah. Gitu. Dia tidak paham. Gitu. Sehingga ada statement Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kan punya makna, uduh Gusti Tuhanku, apa saja yang kau ciptakan ini semuanya tidak ada yang tidak bernilai fungsional. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita itu mewujudkan nilai fungsional ciptaan-ciptaan kuantitatif itu tanpa penguasaan sains? Tidak akan bisa. Gitu. Jadi saintik yang berbasis deduktif atau berbasis kuantitatif, apa yang dicontohkan tadi matematika, fisika, biologi, dan sebagainya, itu niscaya dalam rangka kita memfungsikan tentang apa ciptaan Tuhan ini. Gitu. Oke. Inilah yang perlu harus kita bongkar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana strateginya? Kalau saya itu mengatakan strategi untuk merubah gitu ya realitas umat Islam ini, bukan realitas Qurani ya, tapi realitas umat Islam seperti ini. Itu adalah para elit politik, elit agama. Gitu. Dia harus merubah paradigma, mencerdaskan paradigma, meminterkan masyarakat. Nah, sekarang loh Bapak, masih banyak ustadz itu yang mengatakan begini. Baca Al-Quran yang ada terjemahnya itu bukan Al-Quran, itu kan keliru. Coba itu. Gitu ya. Padahal gitu ya. Padahal Al-Quran itu jelas bilangnya di surat As-Sod ayat 29 itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Al-Quran ini akan memberikan fungsi barokah bagi kehidupan. Jadi menyelesaikan seluruh program kehidupan. Jika Al-Quran itu kamu tadaburi. Nah, kalimat tadabur itu punya 4 makna. 1, membaca. 2, mengerti arti. 3, menghayati, merenungkan kandungan makna. Yang 4, in action, dipraktekkan. Nah, sementara ustadz-ustadz itu, wis, katam-kataman Al-Quran. Berlomba-lomba katam. Tidak dikonjai ayat demi ayat. Itu bukan tadabbur. Gitu. Makanya ada sebuah hadis ya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu Rasul mengatakan begini. Alladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'safaratil kiramatil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Mahir di sini itu tadabbur tadi. Pinter moco, jadi tajwidnya, taksidnya oke. Dia mengerti arti. Gitu. Nah kalau kita mengerti arti dari mana? Ya dari membaca. Kita ini orang Indonesia ya harus tahu terjemahannya. Kalau kita orang Jepang, ya bahasa Jepang terjemahannya. Kalau orang Cina, bahasa Cina terjemahannya. Gitu. Makronya, kata kuncinya bahasa Arab. Tapi kan kita perlu understanding value, mengerti artinya, gitu, maknanya, gitu. Nah, mengerti nilainya, gitu. Nah, terus dari situlah terjadi proses understanding value, memahami, merenungkan. Kan? Itu kan teori belajarnya begitu. Jadi tahu fisiknya, tahu artinya, lalu kita mencari kedalaman kandungan makna. Baru puncaknya adalah in action, itu berbuat. Gitu. Ya ini, para mubalik ini harus pinter. Gitu. Para mubalik itu pikirannya harus komprehensif. Dia harus menguasai ilmu antropologi, dia harus menguasai ilmu sosiologi. Dia harus tahu ilmu matematika. Dia harus tahu ilmu fisika, biologi. Walaupun tidak ahli, gitu ya, tidak ahli. Tapi dia punya wacana, gitu, untuk menjelaskan. Sambil contoh. Di surat An-Nahl 89, ini salah satu contoh. Ini mestinya harus dipahami juga, gitu, oleh para mubalik ya. Dan mubalik kita itu kadang-kadang gini ya. Oh itu bid'ah, gitu. Itu kafir.
gampang bid'ahkan, gampang mengafirkan orang. Hanya beda mazhab saja udah kafir. Bukan kelompokku, najis. Aduh. Jadi sebenarnya para mubalik ini yang menjadi sumber bencana gitu ya. Bagi umat Islam. Umat Islam awam itu kan dia mengikuti wacana itu. Baik. Di surat An-Nahl 897 coba Allah itu luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Al-Quran ini aku turunkan itu menjelaskan segala sesuatu gitu. Jadi segala sesuatu itu ya fenomena yang material atau imaterial gitu. Semua disiplin ilmu. Orang muslim tidak boleh diskriminasi gitu terhadap sesuatu. Jadi orang nggak bisa ngomong, wah semuanya ini Allah yang membimbing. Loh, ada rumusnya gitu. Ada rumusnya. Orang kan tidak mungkin gitu. Jadi ya itu tidak bisa dijelaskan dalam artian tidak rasional. Al-Quran kan rasional gitu ya. Walaupun Al-Quran bukan kitab ilmu gitu. Tapi dia adalah membackup semua segala persoalan. Aku jelaskan, kata Allah. Aku turunkan Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. Dia akan berfungsi memberi petunjuk. Lalu akan berfungsi mendapatkan kasih sayangku. Media mendapatkan kasih sayang. Jadi jalan kita mendapatkan hidayah dan jalan kita mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah mengkaji Al-Quran yang menjelaskan sesuatu. Berarti kita harus menjelaskan pada umat tentang Al-Quran itu multidimensi, multi bidang gitu. Tidak ada diskriminasi. Matematika juga ada dalam Al-Quran. Biologi juga ada dalam Al-Quran. Fisika, kimia juga ada dalam Al-Quran. Nah, itu harus dikelirkan sesuai dengan porsi. Nah, wa busyro. Nah, busyro ini kan ya pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan, kisah-kisah sejarah. Jadi busyro itu juga bisa dimaknai sign gitu, bagi orang yang muslimin. Jadi pertanyaan terakhir tadi endingnya itu. Makanya maaf Bapak Ibu ya. Kelak di Yaumil Mizan itu yang pertama kali diadili dan akan dimasukkan surga atau neraka itu yaitu ulama. Yang kedua pejuang atau elit politik. Yang ketiga adalah hartawan. Itu ulama ditanya, apa pekerjaanmu di dunia? Oh, alhamdulillah Tuhan. Aku menjelaskan, dapatkan ilmu, aku jelaskan semua untuk umat supaya pintar. Allah bilang bohong. Jadi itu Bapak ya. Jadi nah penguasa itu dia mempunyai otoritas itu supaya dia itu membimbing, ya, memberikan pencerahan. Itu Al-Quran jelas itu. Gitu. Waja'alnahum waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lama soba. Aku akan jadikan dia pemimpin dan dia akan membimbing itu. Yang dipimpinnya itu dengan apa yang kuperintahkan. Dia akan mengajak yang diperintah itu membangun kualitas sabar. Dan penting ini, membuat yang dipimpin itu meyakini bahwa Al-Quran itu adalah hal yang paling benar. Itu luar biasa. Itu makanya Bapak Ibu yang saya hormati, masyarakat ini terbelah. Satu sisi ada yang sangat lari dari dunia gitu ya. Satu sisi yang sangat gila sama dunia. Maka posisi ulama, posisi mubalik dan kita-kita ini yang berilmu itu adalah bagaimana mereka itu kelompok yang ekstrim itu bisa padu gitu. Makanya di surat Al-Qasas ayat 77 itu kan jelas itu ya. Gitu. Wabtaghi fima taqallu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu harus mencari bekal akhirat, tapi kamu jangan lupakan tugas kamu di dunia gitu. Mengambil bagianmu di dunia.
Oke, sementara itu, jadi itulah problem umat kita. Dan kita jangan pernah berhenti terus, gitu. Terus, gitu. Bahkan gini Bapak, di surat An-Nahl 125 itu bagus. Itu Allah mengatakan begini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Oh sorry. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kan gitu. Ajaklah orang itu kembali dekat sama Allah dengan 3 pendekatan. Pendekatan hikmah itu pendekatan kualitas emosi spiritual gitu ya. Itu pendekatan irfan. Jadi penuh hikmah. Jadi penuh filosofi gitu. Terus al-mau'idah hasanah. Ajaklah orang dekat sama Allah itu pakai ilmu. Al-mau'idah hasanah ini adalah sains Islam gitu. Wajadilhum billati ahsan. Jangan lupa untuk sharing, dialog, diskusi. Makanya pengajian yang baik itu harus ada diskusi. Nah, tidak monolitik jadi satu arah gitu. Enggak. Nah, banyak kan pengajian-pengajian sekali di desa-desa itu ya itu kan seperti penceramah itu kayak dewa gitu. Enggak ono tanya jawab, enggak ada diskusi. Kalau perlu penceramah itu apa ya? Dibantah gitu, dikritisi gitu. Itu yang nama wajah dulu bilati ahsan. Baik, kurang 15 menit ya. Saya nanti Ya, jam 30 berhenti. Ada siap. lain pertanyaan? Monggo. Ya, Ustaz. Monggo. Ya. Ini baru 1 bab nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita ini kan sharing ya, sharing supaya kita betul-betul ternyata ada yang salah selama ini. Gitu. Ada yang salah dalam selama ini. Oh, sebentar, barangkali ini karena ada yang bertanya di mahasiswa saya ya gitu ya, atau kajian-kajian. Apa Ustadz yang menyebabkan gitu ya? Apa Ustadz yang menyebabkan masyarakat kita baik yang elit itu ya, baik yang menengah atau yang bawah, itu kok seperti tidak berkembang budaya diskusi gitu ya. Seperti tidak berkembang budaya ilmu. Nah, ini penting pertanyaan itu. Ini pertanyaan orang lain ya saya sampaikan, mungkin ini juga ada di hati panjenengan semua. Nah, gini. Itu sebabnya masyarakat kita ini sudah berabad-abad itu terkontaminasi dengan pola budaya feodalis. Gitu. Sebenarnya hadirnya Islam di tanah Arab itu kan pertama kan membongkar budaya feodalis jahiliyah. Gitu. Feodalis etnik, ada feodalis culture, ada feodalis agraris, macam-macam. Ada feodalis ras gitu ya, gen ya, gitu. Nah, masyarakat kita ini berabad-abad itu bahkan sampai sekarang gitu, masih lestari pola budaya feodalis. Contoh apa? Budaya paternalistik. Contoh apa? Budaya gelondong pengareng-areng gitu ya. Jadi memberi sesuatu kepada orang elit gitu sebagai bentuk matur nuwun gitu. Nah, gitu. Itu akan membawa dampak pada tertutupnya kreativitas logika gitu. Dan pasrahnya tinggi. Padahal di dalam Islam itu kepada sesama manusia tidak boleh pasrah. Yang pasrah kita kepada Allah. Gitu. Makanya ada poin kedua itu mentalitas disiplin nurani umat Islam itu rendah banget. Itu nanti poin kedua. Jadi itu yang akhirnya kalau orang itu sudah ada di posisi elit, itu salah atau benar tetap dipuja. Benar tidak dijadikan ibroh, benar tidak ditingkatkan lebih baik. Ketika salah, itu mendem jero mikul bu.
satu sisi itu betul, tapi dalam proses life is change, hidup ini berubah, itu adalah keliru. Gitu. Jadi ini yang menyebabkan sehingga kadang sampai kepada semua hal itu mesti seolah-olah apa ya, aku patuh sendikodau. Nah itu yang tidak boleh. Gitu. Nah makanya dalam Islam itu sebenarnya menerapkan model egaliter itu bagus. Egaliter itu bagus. Makanya kan begini ya. Innallaha la yanzuru ala ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ala qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk status lahiriah kamu. Tidak pernah melihat bentuk sarana fisik kemewahan kamu. Yang Allah lihat itu adalah bagaimana kualitas hatimu dan kualitas amal soleh kamu. Nah, sementara ini yang terjadi kan berbalik gitu. Orang itu mulia karena bentuk kemewahan-kemewahan yang melekat pada dirinya, jabatan tinggi gitu, harta yang banyak, ilmu yang tinggi gitu. Ya. Sementara tidak melihat bagaimana kualitas akhlaknya, kualitas karya amal solehnya. Gitu. Jadi nggak peduli kalau dia nipu gitu. Waduh, mengerikan gitu sekarang ini. Nah ini kayak ya. Jadi, wah kalau merubah itu ya memang harus dari pucuknya, Bapak Ibu ya. Itu harus orang yang baik. Gitu. Makanya, nah sekarang ini, aduh kadang mengerikan tata politik negara kita ini, politik transaksional semua. Politik transaksional itu tadi melihat lahiriah dan melihat amwal ajsam itu. Tidak melihat kualitas kol dan kualitas amal baiknya. Ya akhirnya ya susah gitu. Itu kalau di surat Hud ayat 11, surat Hud ayat 15 sama 16 ngeri itu. Itu kan mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilanna. Jadi coba orang yang lebih memilih kepentingan lahiriah dunia, kesenangan dunia gitu. Kata Allah, aku kan beri dia semuanya. Aku kan beri dia semuanya. Kalau dia ingin harta sebanyak-banyak, aku beri. Kalau dia mementingkan jabatan dengan segala macam cara, aku beri, kata Allah. Itu Hud ayat 15. Tapi ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati ilannar. Mereka itu ketika nanti di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Nah ini. Oke, kita lanjut ya. Poin B. Ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz. Nggih, monggo. Itu di chat, kalau boleh saya bacakan Pak Ustadz. Oke. Dari Pak Amor. Pak Amor ini domisili di Blitar Pak Ustadz. Yeah. Barakallah Ustadz, bagaimana membangun budaya berilmu itu dalam keluarga kita dan masyarakat kita. Terima kasih. Oke, bagus. Luar biasa ini, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 7 metode. Ada 7 metode kita bisa membangun karakter pendidikan Islam dalam keluarga. Gitu. 7 metode itu sebenarnya ditawarkan di 2 surat. Ya, di surat Luqman ayat 13, 14, 15, 16, 17. Nah, terus 18 gitu ya. Dan 19 itu ada 7 gitu. Itu Allah mengabadikan tentang kisah Luqman ketika mendidik anaknya. Gitu. Lalu yang kedua adalah di surat Ar-Ra'd ayat 19 itu ada 7 kalau kita ingin membentuk karakter ulul albab, orang yang cerdik pandai gitu. Juga ada 7.
Gitu. Oke, kita singgung sebentar aja ya, nggak apa-apa ini karena penting. Yang pertama, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu di surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa yahiduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Poin yang nomor 1 itu ketika kita supaya anak-anak kita itu punya sense of Islami loh yang komprehensif itu ya. Nomor 1 itu kita bereskan tauhidnya bahwa hidup ini adalah dari Allah. Hidup ini adalah bersama Allah dan ujung akhir hidup ini nanti adalah menuju Allah. Dan betul-betul hanya karena Allah gitu. Ini tersinggung juga tentang poin B ya, disiplin orang nanti. Ini penting Bapak Ibu karena sekarang ini tren pendidikan itu lebih ke arah apa ya, kuantitatif. Nggak apa-apa, tapi harus dibasisi dengan akidah yang baik. Jadi ketika Luqman bicara kepada anaknya dalam proses pendidikan, itu mengatakan, la tusyrik billah. Kamu jangan mensekutukan Allah. Syirik gitu. Jadi orientasi hidup karena Allah. Karena kalau syirik itu perbuatan dosa yang besar. Baik. Kemudian yang kedua. Jadi wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini aniskurli wali walidai ilayal masih. Oke, poin kedua ini kita harus menanamkan gitu ya pada sikap mental anak kita untuk sangat menghormati ayah dan ibunya. Terutama ibunya yang betul-betul dia telah mengandung selama 9 bulan yang begitu berat gitu. Sehingga ketika menghormati ibu itu pakai pendekatan pemahaman spiritual dan ilmu yang lengkap. Sehingga dia pandai mensyukuri Allah dan berterima kasih sama ayah dan ibu. Gitu. Ini kan membuahkan hasil, sikap mental nanti akan selalu mendoakan ibunya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 gitu. Nah, jadi nomor 1 itu dididik mereka untuk mempunyai basis pemahaman yang benar dan mempraktekkan yang benar tentang kemurnian tauhid. Yang kedua, kita didik mereka dengan basis pemahaman menghormati ayah dan ibu. Gitu. Dan bagaimana cara mensyukurinya? Nah, kalau udah mensyukuri itu mesti terima kasih, aku patuh sama ibu, bapak, aku hormat sama ibu, bapak, aku kan menjalankan nasihat bapak. Cara berterima kasih itu sekaligus aniskurli, bersyukurlah padaku, berarti aku kan patuh sama Allah, taat sama Allah, gitu. Wali-walidai dan kedua orang tua. Waduh, luar biasa. Ini yang harus, gitu. Baru yang ketiga masuk. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basar, itu ya. Jadi sebentar. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Oh sorry. Oh ya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Baik. Sebentar. Di ayat yang ke-15 ini itu menjelaskan jika ayah ibumu mengajak kamu berbuat salah, gitu. Berbuat salah itu dicontohkan berbuat syirik yang paling besar. Kamu jangan ikut. Wasahibuma fid dunya ma'rufah. Kamu harus tetap menjalin hubungan dia dengan cara yang baik. Ini artinya begini Bapak Ibu. Ayat ini
kita tanamkan anak itu memegang teguh prinsip kebenaran menurut Al-Quran. Sehingga andai kata ayahnya itu loh mengajak berbuat dosa yang paling dibenci Allah, namanya syirik. Gitu. Dia tetap mengikuti, memilih jalan benar. Gitu. Jadi kalimat fid dunya ma'rufah. Ada kalimat berikutnya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Itu kan mengandung makna kamu harus tetap mengikuti cara orang yang menjalani hidup ini dalam koridor kebenaran menuju Allah. Itu berarti kita tanamkan prinsip kebenaran itu, kebenaran, kejujuran menurut Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika dia itu menghadapi ajakan, menghadapi godaan seberat apapun tentang kejelekan, dia tetap tapi sabila man anaba ilai. Luar biasa gitu ya. Nah, terus yang berikut yang di ayat 16 itu menarik gitu. Menarik sekali. Ini disiplin nurani, ini profesionalisme sains. Kalau kita mengikuti teorinya Profesor Dr. Jack Lukun itu, antropolog Amerika itu, wah ini di sini ini ya. Itu teorinya terkenal gitu. Tapi Al-Quran ternyata sudah jauh lebih hebat. Ya bunayya, innaha intakum miskola habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Itu artinya ini. Wahai anakku, jika kamu berbuat sekecil apapun, walau itu seberat atom, bahkan dzarrah itu lebih kecil dari atom. Dan perbuatan itu kamu simpan di dalam batu, batu itu kau simpan di langit, atau kau simpan di dasar bumi, yakti bihallah. Allah pasti tetap mencatatnya, memperhitungkannya, gitu ya. Nah, value apa yang terkandung di sini? Gitu. Kita tanamkan anak itu disiplin nurani yang tinggi. Jadi dimanapun, kapanpun dia berbuat itu Allah yang ngawasi. Bukan ayah ibunya, bukan gurunya, bukan yang lain. Masya Allah. Kalau value ini tertanam dengan baik, hebat anak itu. Anak-anak itu akan mempunyai kontrol internal yang kuat, yang dahsyat. Dan kalau itu terjadi, itu Allah akan hadirkan teman untuk pendamping namanya malaikat. Gitu. Karena orang yang mempunyai prinsip nilai sekecil apapun apa yang kulakukan, mesti ada konsekuensi reward dan punishment-nya. Itu pasti. Kalau jelek, pasti aku akan dapat hukuman. Nah, nilai ini yang perlu ditanamkan pada anak di era sekarang ini. Gitu ya. Dan masa pendidikan sekarang itu kan, aduh, jadi bohongnya itu loh. Ya, pemimpin-pemimpinnya banyak yang beri contoh bohong gitu. Dan itu pendidikan yang dahsyat sekali itu melalui teknologi itu yang mereka sekarang memiliki itu. Masya Allah. Dan sekarang ini budaya AI itu ya atau budaya sibernetika atau budaya teknologi tinggi ini ya Allah gitu. Itu seolah lebih dominan menyuguhkan hal-hal yang bersifat imitatif. Imitatif itu kan palsu. Palsu itu kan bohong gitu ya. Saya jadi merenung Bapak Ibu ya, ini betul ya apa yang dikatakan Allah di surat Al-Hadid ayat 20 itu. Mamal hayatud dunya illa mataul ghurur, sesungguhnya tampilan dunia ini semua adalah tipuan saja gitu. Makanya hati-hati ya gitu ya. Baik, itu poin yang keenam. Ya. Poin keenam itu kita tanamkan mendidik anak itu. Dan tentu maaf dari poin 1, 2, 3, dan 4 tadi sampai 5 jadi poin 1 sampai ini di ayat 16 ini itu perlu figur contoh teladan orang tua yang baik. Jadi maaf Bapak, kalau kita itu menanamkan tauhid yang baik, kita harus baik juga tauhidnya. Kalau kita menanamkan prinsip taat sama ayah dan ibu, kita juga harus beri contoh yang terbaik taat pada ayah dan ibu. Nah, menanamkan prinsip pandai mensyukuri, kita juga harus memberikan contoh terbaik mensyukuri. Memegang teguh prinsip kebenaran, itu tadi ya, itu juga harus kita memberi contoh.
termasuk yang ini. Wa in jahadaka ala ya bunaya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Nah, berikutnya di ayat 17. Ini harus kita tanamkan gitu. Allah mengatakan, ya bunaya gitu, aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nah, kita tanamkan kepada anak kita itu untuk bagaimana kualitas sholatnya. Karena sholat itu adalah mi'raj hamba kepada Allah. Dan itu supaya bagaimana kita mendapatkan hidayah. Dan bagaimana hidayah itu penting ketika membuat kita itu orang yang cerdas, cerdik, pandai. Nah, terus kita tanamkan kepada anak sejak kecil untuk suka mengajak orang lain berbuat baik. Dan sejak kecil tidak mau atau mencegah perbuatan tidak baik. Itu harus kita tanamkan sejak kecil. Itu, Masya Allah. Lalu yang ketiga, kita tanamkan mereka itu konsisten. Gitu, sabar menghadapi ujian segala hidup. Waduh, itu luar biasa. Makanya Allah bilang, dzalika min azmil umur. Tanamkan itu menjadi prioritas hidup. Tegak sholat, terlibat mengajak perbuatan baik, mencegah perbuatan munkar. Itu artinya anak ini kita tanamkan prinsip moral dan prinsip ilmu yang sangat agung. Mengajak perbuatan baik, mencegah perbuatan mungkar. Itu sebenarnya inti hidup. Kalau dua hal itu tidak berkembang di masyarakat itu mesti terjadi hukum rimba. Mesti. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tegak, maka yang terjadi adalah kezaliman, kemunafikan, dan sejenisnya. Terus wasbir ala ma asabak. Nah, itu penting ya. Ini kita tanamkan gitu. Termasuk sabar menuntut ilmu itu juga wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Itu adalah harus menjadi prioritas hidup. Gitu. Oke, kalau itu ayat 17, ayat 18, ayat 19 itu persoalan akhlak. Nah, gitu. Murni itu. Gitu. Wala tusair hatta kalinas wala tamsi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itu ayat 18. Itu akhlak murni. Kamu ketika hidup di dunia ini jangan gampang memalingkan muka sama orang lain ya. Ojo kemelinti gitu. Itu ya, jangan suka membanggakan diri karena sombong. Allah tidak suka sama orang yang membanggakan diri dan sombong. Ini akhlak unggul itu. Oke. Baik. Sebenarnya saya ingin menjelaskan poin yang kedua tentang cara 7. Itu di Ar-Ra'd ayat 19. Kan karena waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi enak rasanya kita berdiskusi, berdialog gitu ya. Jadi itu cara kita mendidik supaya anak-anak kita begitu. Dan kita harus menjadi leader atau contoh yang terbaik dulu gitu. Karena proses edukasi anak itu kan membutuhkan reinforcement, dan reinforcement itu dari orang tua, dan orang tua harus menjadi contoh terbaik gitu. Terima kasih gitu. Baru 2 poin, yang poin kedua tersinggung sedikit, nanti lain waktu ya. Ya, Pak Ustadz. Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih ya Ustadz. Luar biasa ini, walaupun 1 poin tapi daging semua isinya Pak Ustadz. Amin, muka-muka Allah ridho. Okay. Mohon Baik. maaf, ada kurang lebihnya. Sudut pemikiran saya. Semuanya yang penting begini Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan itu hanyalah kebenaran dalam 1 titik. Sementara 99 titik kebenaran, kalau kita mengasumsikan kebenaran itu adalah 100 titik, maka 99 titik kebenaran itu ada pada diri panjenengan. Gitu. Ada di diri hamba-hamba Allah semua. Sehingga kita tidak boleh mengklaim gitu ya. Saya paling benar atau tidak. Allah bilang di surat An-Najm ayat 32 itu fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Kamu jangan menganggap dirimu paling baik, paling benar, gitu, paling takwa. Karena hanya aku yang tahu tingkat kualitas kebenaran kamu, tingkat kualitas ketakwaan kamu. Yang penting kita
saling sharing gitu. Jadi itu Bapak, mohon maaf sekali lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Saya tidak banyak menyimpulkan, tapi saya tertarik dengan dua hal Pak Ustadz. Yang pertama, kesimpulan saya, gerakan dakwah adalah membongkar berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan surat Mujadilah ayat 11, orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya. Luar biasa. Saya kira itu Pak Ustadz, karena Bapak juga ada keperluan untuk menutup kajian, monggo kami silahkan Pak Ustadz untuk menutup doa untuk teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Monggo Pak Ustadz. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan yang barokah insya Allah ini. Pertemuan yang mulia ini insya Allah selalu dalam naungan ridha Allah. Baru sampai rumah. Dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, moga-moga Allah segera sembuhkan. Dan moga-moga sisa usia hidup kita, sisa usia hidup yang barokah. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ij'alna min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Demikian juga untuk Mas Sigit yang telah membacakan sari tilawah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, perkenalkanlah saya memberi satu informasi. Yang pertama adalah untuk kajian pekan depan, insya Allah akan diisi oleh Bapak Ustadz Ahmad Sobrun Jamil. Beliau akan membahas masalah kulit dan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan tentang rencana kami untuk membantu Pondok Pesantren Du'afa yang menjadi kami untuk membangun ruang santri. Ini merupakan tahap yang ketiga. Apabila Bapak Ibu ada rezeki bisa didonasikan untuk pembangunan ruang santri tersebut. Monggo, kalau misalnya ada rezeki kami siap untuk menerima. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kajian yang akan depan dan Bapak Ibu diberi kesehatan, beraktivitas seperti semula dengan kekuatan, dengan semangat dan keimanan. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
واجعله لنا إماما